Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir-akhir ini mungkin semua orang mengalami kenapa beberapa hal terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Sesuatu yang kita inginkan malah terjadi. Di situ rasanya kita kadang ingin menyalahkan ya, why? Nah, kenapa gitu ya? Ya, menyalahkan kehidupan, menyalahkan pemberi kehidupan gitu ya. Ingin mencaci, ingin memaki, ingin berteriak bahkan ya. Mungkin kalau misalnya Anda bisa pergi ke suatu tempat, misalnya ke gunung atau ke laut ya, biasa banyak yang teriak ya, pengen seperti itu, mungkin ingin berteriak, kenapa sih hidup ini begini gitu, kenapa sih tidak begitu aja gitu ya. Sebenarnya sih jangan nyalain gitu ya, atau jangan menyalahkan, tapi kita harus menanyakan bagaimana saya bisa begini gitu ya, kemudian juga bagaimana mereka bisa begitu, kenapa saya begini terus gitu ya, terus kenapa mereka bagus terus gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab dengan jawaban karena ya. Kalau bagaimana, kenapa itu pasti jawabannya karena kan. Nah, karena itulah yang akan membentuk jawaban kita. Misalnya, oh mungkin saya ini begini, kenapa saya nggak bisa begini? Berarti karena saya ini begini-begini gitu ya. Nah, sebaik-baik jawaban itu adalah jawaban yang diutarakan dan mencerminkan siapa diri kita gitu ya. Sebagaimana kita menerima kehidupan ini itu udah akan ditemukan dalam jawaban kita. Terus kita juga harus ngapain biar kita bisa berubah gitu ya, kemana langkah kita akan menyusul atau menyusun rencana-rencana hidup kita gitu. Atau mau biasa aja gitu ngalir bagai air, itu juga tergantung kepada kita gitu ya. Karena hidup ini ada di tangan kita sih sebenarnya, maksudnya mau pilih kita hidup seperti apa, fujuraha wa taqwaha, jalan yang fujur atau jalan yang takwa ya di tangan Anda ya. Apa namanya, pilihannya seperti itu ya. Kemudian ketahuilah jika kita mencari siapa yang salah gitu ya, tentang hidup kita ini gitu ya, kenapa sih kita begini, kenapa kita gitu, kita nyari-nyari kesalahan, oh ini pasti karena orang tua kita, ini kan Tuhan gak adil nih misalnya gitu ya. Ya pasti semua akan disalahkan semuanya gitu ya, termasuk diri kita. Tapi kalau misalnya kita memperbaiki gitu ya, tidak menyalahkan, kita akan timbul rasa apa ya namanya, sadar gitu ya. Rasa sadar gitu ya, kita nanya kepada diri kita sendiri gitu ya, maka diri kita lah yang bisa merubahnya. Karena kan Allah nggak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya, kita juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin seperti orang yang sukses ya kita harus mengajar kesuksesan itu. Orang yang sukses saat ini banyak yang berdarah-darah sebelumnya, banyak yang berjuang sebelumnya sehingga mereka bisa sukses gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita berleha, ayo jangan berleha lagi gitu ya. Kapan lagi mau menentukan hidup masa depan? Jangan sampai hari tua kita kesakitan gitu ya. Gak apa-apa sakit sekarang, hari tua enggak kesakitan. Tapi kalau mau sih jangan sakit juga sekarang ya. Hari ini bahagia, besok bahagia, lusa bahagia, bahagia dan seterusnya. Maunya begitu kan ya, insya Allah ya. Supaya seperti doa kita lah ya, pokoknya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa-doa kita ya. Kita sih pengennya bahagia dunia dan bahagia di akhirat gitu ya. Namun semua itu tidak akan bisa merubah diri kita masing-masing tanpa adanya keinginan yang dalam. Tapi keinginan juga kalau nggak dilaksanakan nonsen juga gitu ya, jadi nggak akan bisa mengubah apapun tentang hidup kita. Mari kita, saya juga belum menjadi orang yang baik sih. Ini sekedar apa ya, reminder aja gitu ya, bagaimana kita mindset diri kita yang ya yang kita rasakan mungkin saat ini, aduh diri saya ini begini gitu. Nah, berubah itu memang butuh proses dan butuh perjuangan. Berubah itu memang butuh pengorbanan gitu ya. Kalau kita tidak mau berubah sekarang, kapan lagi gitu ya? Apakah ada yang menjamin 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan kita masih bisa hidup? Apakah ada yang menjamin semua itu? Nah, kemudian bagaimana juga masa depan kita, orang-orang yang tercinta dan tersayang kita? Apakah mau kita biarkan mereka begitu saja menangisi kita dan apa namanya, mengatakan kepada dunia bahwa kita tidak berguna? Tentu hal itu tidak diinginkan, bukan? Oleh karena itu mari dari sekarang gitu ya, dari sekarang, dari saat ini, dari hal terkecil dari dalam diri kita sendiri. Iya, tuh belajar dari Agung tuh.
Ya dari saat ini gitu ya, kita mau mulai menata lagi deh tujuan hidup kita mau kemana, mau seperti apa gitu ya. Nah mudah-mudahan semuanya itu bisa membantu kita menjawab beberapa hal kenapa sesuatu terjadi kepada diri kita, terutama hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari sama-sama saling mengingatkan untuk kebaikan, karena hal yang baik akan datang dari hati yang baik dan bisa menjadi sesuatu hal baik untuk hidup kita yang lebih baik. Selamat menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.